Apa kabar kalian semua? Sehat? Belajar siang-siang mudah-mudahan tidak mendorkan semangat kalian tetap belajar, karena kita akan belajar sesuatu yang mudah-mudahan menarik buat kalian ya. Oke, kita cek dulu kehadirannya hari ini. Yang tidak hadir selain Fatir dengan siapa? Dilian. Siapa aja ya? Arul dan Yadi. Bapak catat dulu deh. Arul dan Yadi. Kemudian siapa lagi? Bapak nggak ngeliat Arif. Deri dan Arlangga. Aam juga ya. Ya, padahal akan belajar pakai bahasa Prancis karena jam ini adalah pelajaran bahasa Prancis. Tentang bagaimana kita baca bareng ya. Ini Bapak misalkan dulu sudah ya. Décrire une personne ou une chose. Yuk baca bareng. Décrire une personne ou une chose. Ini artinya adalah menggambarkan seseorang. Person itu seseorang. U di sini atau sebuah benda. Jadi hari ini dari judulnya aja kita akan menggambarkan tentang seseorang atau tentang benda. Nah, Bapak bertanya dulu ke kalian, pernah nggak ketemu dengan orang yang lebih tinggi dari saya? Bapak tingginya 180, pernah ketemu yang 190? Pernah. Jangan melihat di TV, langsung berhadapan. Oh, Pak Adi itu segitu, ini ketemu lebih tinggi lagi. Tatap muka langsung. Berarti ada yang lebih tinggi dari saya dong? Sip. Pernah ketemu dengan yang lebih pendek dari kalian? Sering. Berarti kalian menyangkanya itu anak SMP atau anak SD kan? Kan SMP. Agak sensitif. Baik. Di pembelajaran Décrire une personne ou une chose ini, metode yang Bapak pakai adalah belajar berdasarkan masalah. Ya, jadi nanti ketemu dengan masalahnya, kalian memecahkan sendiri. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat. Nah, dibaca Dina yang paling belakang. Melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan siswa satu meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan dan berkomentar. Dua, pengintegrasian konsep high order atau HOTS. Tiga, meningkatkan keinginan dalam belajar dan mengarahkan belajar secara mandiri dan berketerampilan. Jadi problem bahasa learning ini adalah 3 metode pembelajaran yang sedang dikembangkan dan dianggap menjadi pembelajaran inovatif. Artinya dari ketiga pembelajaran itu, dan salah satunya adalah PBL ini, problem based learning, itu kalian yang belajar, bukan saya yang mengajar. Kalau saya yang mengajar nanti teacher center, pusatnya di saya, harus student center. Kalian yang belajar, sudah 2 tahun COVID, kalian belajar sendiri di rumah, bahkan merepotkan orang tua. Nah, sekarang dengan konsep ini, kalian yang belajar banyak. Bapak hanya memberikan stimulus-stimulusnya aja. Nah, coba kita lihat ini. Ini harus, oke, kita keluar dulu. Dia harus manual. Ini yang coklat ada nggak? Yang coklat ada satu. Ya. Apa lagi? Sudah. Ini mas. Nanda. Apa? Sudah jadi ya? Oh ya, sudah. Aku nanti nomor dulu. Baru bentar aja ini. Maaf boleh.
Ini salah satu video yang Bapak jadikan buat masalah buat kalian. Oke, sekarang masalah apa yang kalian tangkap dari video itu? Tadi Faisal bilang Rambutnya rambut, rambut tulis. Bentar, itu sudah high order thinking skill. Oke, wajah sama tapi rambut beda. baju Ya. baju Baju itu warnanya sama. baju Tulisan baju dalam kurung motif. Nanti bisa warna, bisa ukuran. Apa lagi? Nada bicaranya. Dengar nada bicaranya. Nada bicara. Nanti ciri fisik orang. Nada bicara. Apa lagi? maskernya beda satu. Maskernya beda satu. Gimana beda satu? Maksudnya? Dia panggil panggilnya di depan Pak. Itu masalah Maskernya beda. Yang ini? Oh gitu ya, masker beda. Oke, masker boleh. Apa lagi? Kalian lihat secara keseluruhan deh, ini kurang lebih 4 menit. Nah, yang Bapak tulis ini masalahnya apa pemecahan masalahnya? Ini solusinya atau masalahnya? Masalahnya. Dari keempat ini, sebenarnya masalah utamanya apa sih? Coba bikin pakai bahasa Indonesia dulu deh. Apa masalahnya? Masalahnya adalah siswa-siswi SMK Awasan rumah tempat tinggalnya jauh dari sekolah sehingga banyak yang datang terlambat. Itu narasi masalah. Coba kalian temukan sebuah narasi masalah dari keempat ini. Apa masalahnya? Yuk. Kan bukan rambut yang bermasalah, bukan baju yang bermasalah. Kita menemukan bisa membedakan ketiga orang itu dari rambutnya, bajunya yang beda motif, nada bicaranya yang berbeda, sama ada satu masker. Berarti ini bukan masalahnya, ini tanda dari masalahnya. Paham kan? Nah, sekarang kamu coba berpikir narasinya dari video itu. Masalahnya apa dari video itu? Berarti harus tanya ke si Mbak ini. Mereka yang bermasalah dengan 3 orang ini kan? Ya. Nah, apa? Dalam pikiran Mbak itu apa? bikin bingung. Ada yang pikirnya sama, dia bingung. Ya sama. Terus Dina? Itu berapa yang mau ke rumah dulu? Si Mbak berpikirnya apa masalahnya? Baik terus. Jadi ini mah kan 3 orang itu. Ya. Berarti bukan mereka masalahnya, mereka justru mau ngeprank. Yang jadi masalah, yang timbul masalah itu adanya di Mbak yang satu dan Mbak yang satu lagi. Nah sekarang coba tebak dalam bahasa kalian. Kira-kira di si Mbak itu 2 orang itu apa masalahnya di 3 orang tadi? Terus terus yang bedain. Ya, bahasanya sama, pakai itu. Benar. Ketemu tuh masalahnya. Bagaimana membedakan seseorang yang memiliki wajah mirip? Itu baru masalahnya. Jadi masalahnya adalah bagaimana membedakan seseorang nanti dengan benda juga kalau bendanya sama. Jadi masalahnya udah ketemu nih, kalian sudah berhasil menemukan sebuah masalah. Berpikir high order thinking skill. Oke, ketemu nih masalahnya. Oke. Sudah bertemu dengan masalahnya, berarti kita akan coba untuk secara bertahap menyelesaikan masalah itu. Jadi bagaimana membedakan seseorang atau benda dalam bahasa Perancis tentunya. Dalam bahasa Perancis, kita pelajaran bahasa Perancis. Ya, kita akan coba mulai. Belajar nih. Nah, kelihatan nggak? Nah, agak kurang mirip ya, tapi mudah-mudahan kebaca. Coba baca Rijal.
bertanya dan menyatakan ciri-ciri fisik seseorang dalam bahasa Prancis. Nah, saya kurang lebih sedikit. Oke, kalau saya nanya seseorang dalam bahasa Prancis, bahasanya begini. Kalau dia laki-laki, kamu ketemu sama laki-laki itu gimana tampangnya? Saya bilang il est comment atau comment est-il? Yang mana yang lebih enak ngomongnya? Dua-duanya kita belajar yuk. Ulangi ya, kalian ulangi. Il est comment? Comment est-il? Kalau laki-laki il, kalau perempuan l, tinggal diganti. Elle est comment est-elle? Yuk bareng. Elle est comment est-elle? Itu bahasa Prancis. Lucu ya. Baru belajar bahasa Prancis ya, belum bahasa Rusia. Lagi perang ya sama Ukraina. Oke. Coba tanya, Sylvie tanya ke Bapak. Boleh pakai il est comment, boleh comment est-il? Saya jawab. Pak Andri tadi ketemu sama Pak Harun ya. Pak Harun tuh kayak gimana sih orangnya? Il est comment? Saya jawab. Il est jeune, grand, maigre. Dia itu orangnya muda, laki-laki itu, tinggi dan kurus. Ya. Sekarang coba tanya Hikmat ke Waslin, pakai yang perempuan. Bebas, mau yang elekomo apa komo eta? Tanya ke Waslin. Komo eta. Waslin tolong jawab pakai ini. Election, grow, maker. Ada beda nggak? Ada ya. Kalau di tulisan antara laki-laki dan perempuan biasanya tambahin ke s. Ya. Nanti kita belajar lagi. Dia muda, tinggi dan kurus. Jadi nanyanya sekarang memecahkan masalah ini yang pertama menggunakan bahasa komo. Nah ini il est comment, kemudian elle est comment. How is he? How is she? Kita lanjut. Nah, aperçu, sebuah pemahaman. Ini example, bahasanya example. Misalnya Andrea bilang, j'ai un nouveau ami. Saya punya teman baru. Il est Canadien. Karena laki-laki. Julia bilang, il est comment atau comment est-il? Il est grand, beau et souriant. Dia tinggi, ganteng dan murah senyum. Sourire, senyum. Julia bilang, il s'appelle comment? Namanya siapa? Justin. Bahasanya aneh nggak kalau saya bilang, j'ai un nouveau ami, il est Canadien. Coba kita ulangi bareng-bareng. Sekalian belajar bahasa Prancis. J'ai un nouveau ami. Il est Canadien. Pak, itu kan laki-laki. Kalau perempuan gimana? Elle est Canadienne. Jadi dalam bahasa Prancis ada laki-laki, ada perempuan untuk semua benda, dan itu harus kalian hafal jenis kelaminnya. Sementara di Inggris enggak. Buku, pensil, orang, kata sifat, semuanya nanti ada jenis kelamin. Harus dihafal. Kayak gini. Il est comment? Il est grand. Beau. Et souriant. Il s'appelle comment? Justin. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak sekarang bagikan nih APPD-nya. Kalian akan coba mengerjakan ini. Coba dibagiin. Ini bagiin. Kaisar satu pakai. Oke. Kalau bahasa Prancisnya maaf, pardon. Coba didistribusi dulu. Kurang jawaban. Saya bawa cadangan
Oke. Coba perhatikan deh gambarnya. Gambarnya ya. Jadi itu prianya tinggi, tapi karena tadi malam sih sebenarnya ngeliat kok printernya bermasalah, printer saya. Tapi pikir-pikir karena ini belajar mengasah kemampuan kalian, bersyukur juga deh. Sudah, alhamdulillah warnanya jadi beda antara KPD-nya Dewi sama Dina. Ya, Waslim sama Dina itu beda kan warnanya. Jadi yang asli itu ini. Yang asli ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba ya. Bapak akan geser, kalian akan kerjain. Kalau mandiri kalian bisa pakai internet di link yang sudah tadi saya share. Nah ini, pantalon itu adalah celana panjang. Celana panjangnya warna apa? Silakan pilih. Pantalonnya warna apa? Sesuai dengan gambar kalian. Ayo, pantalonnya warna apa? Apa? Yang ada di sini aja dulu. Pantalonnya nempel di laki-laki, berarti ambil yang maskulan. Silakan isi. Yap. Oh nanti pantalonnya ini, sweaternya. Kemudian arm sweat kapush itu adalah sweater yang pullover ke atas. Sweater itu dia pakainya warna apa? Coba kalian tulis. Ya nggak apa-apa, yang kamu lihat aja, jangan disamakan dengan temennya. Sengaja memang. Yang tadi malam kamu kok beda begini, tapi nggak apa-apa deh. Biar kalian ini juga lebih interaktif. Oke, sekarang kita lihat dan geser ke sini dulu, mana tadi? Oh. Untuk syukur, apa itu syukur? Rambut. Rambutnya hijau. Il a les cheveux noirs. Il a les cheveux bruns. Sesuai yang kalian lihat ya. Bersyukur printernya beda-beda. Il a les cheveux blonds. Il a les cheveux roux. Il a les cheveux gris. Oke, silakan diisi. Isinya gimana, Pak? Itu rambutnya. Ini. Oh, yang ini yang bawah, yang nomor 2 tuh. Ila le cheveux apa tuh? Yang ini. Yang ini. Yang kedua. Nah, apa warnanya sesuai Faisal lihat di gambar itu? Tulis. Nanti yang pertama nih, yang terakhir saya dari bawah dulu. Celana sama sweaternya sudah. Itu mah warna. Sekarang warna rambut. Warnanya apa? Sesuai dengan yang kalian dapat di print out-nya. Gak apa-apa, tulis saja. Oh, hijau berarti ke warna tadi. Nah, yang ini. Tadi gambar videonya tidak umum orang rambutnya hijau, tapi kalau ada, ya udah pakai warna ini, gak apa-apa. Ya, kan printernya yang bermasalah itu. Ada kan orang yang rambutnya hijau? Ada. Ada ya? Nah, sekarang ke yang pertamanya. Ile apa, dia seperti apa, dan apa. Itu biasanya tentang tinggi. Bentar. Nah, ini.
Il est de taille moyenne. Il est petit. Oke, kira-kira menurut kalian sesuai gambar. Pertanyaan pertama, dia itu tinggi growth, apa tengah-tengah atau pendek? Silakan diisi. Saya pikir tadi malam gambarnya gampang gitu, anak kelas 10 mikirnya gampang. Ternyata sulit juga, karena menentukan kain roda thinking kalian lihat gambar ini. Gimana? Yang satu lagi, yang ini kan tinggi ya. Oke, yang satu lagi. Sudah ukuran badan, sekarang kita lihat. Biasanya ukuran badan itu dilanjutkan dengan ukuran yang lain. Sebentar. Elle est mince. Elle est courte. Il est jeune. Il est âgé. Il est vieux. Nah, kamu boleh tulis dia muda atau ile âgé. Yang dannya, itu kan dan. Tadi kamu udah bilang ile petit, dia pendek. Dan jeune, muda, apa âgé? Kalau jeune itu muda. Ya. Nah, jadi dalam setiap pembelajaran yang berdasarkan metode problem based learning, evaluasinya harus dari kalian. Nah, mudah-mudahan nanti KPD ini, lembaga kerja peserta didik ini, kalian sudah bisa mengevaluasi pelajaran saya. Jadi kita usahakan dalam pertemuan pertama selanjutnya harus ada evaluasi dari siswa yang menandakan dia itu paham atau tidak dari materi yang disampaikan. Ini baru bahasa loh. Pelajaran yang lain apa lagi? Yuk, siapa yang salah dua mau maju ke depan, bukan salah satu. Dua orang aja deh, bacain di sini. Dina no, sini Dina. Yuk baca. Kamu mau baca aja deh, jangan nulis. Aku baca. Udah nulis lagi. Bahasa Indonesia saya. Iya. Hanya saya dan Dina yang tahu. Yuk, kasih tahu teman-temannya. Langsung baca Dina. Iya, sama yang 1-5. Nah, keras. Sana bacanya. Detail. Moyen. Oke, nggak tinggi nggak rendah. Terus. Mana? Akila Leshibur. Terus. Ilpon. Tampang talong. Blue. Answeet Kakapush. Rose. Rouge. Merah ya? Oke, sekarang bukan kata sifatnya. Kamu pilih yang mana? Warnanya? Jeune. Artinya? Terus? Beau tampan. Lurus maigre. Joli. Manis. Mons langsing. Oke. Kita kasih aplaus ke Dina. Sekarang lagi. Siapa tahu berbeda. Yuk. Pasien mencoba. Baca di sini. Baca ini itu. Nah, kalau kamu beri nama dia agak benar nih. Yang lain mah lagi. Yuk. Tulisannya. Apa? Ini apa? Oh, langsung. Ile, detail, moyen. Oke, dia nggak terlalu tinggi. Oke, terus. Gila, apa? Oh, syarna. Agak warna-warna coklat gitu ya. Oke, terus. Bagus. Ilport tampak talong. Warna apa?
Pantalonnya celana panjang merah. Pantalonnya warna biru. blue. Oke, sekarang yang kata sifat bacain. Jen. Oke. Go. Oke. Megre tulus. Merci beaucoup. Sibuk ya. Tepuk tangan dong Bapak Islam. Ingat ini bahasa Prancis yang jauh lebih baru ketimbang bahasa Inggris. Kemampuan kalian hanya kuat di tertarik atau enggak belajar bahasa asing. Ya, bisa belajar bahasa Prancis karena masih mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Dan kebetulan bapaknya dari sastra Prancis, jadi pas diajarkan. Jadi kalau ada di SMK belajar bahasa asing lain selain bahasa Indonesia, pilihannya di mana gurunya yang ada. Kebetulan ada bahasa Prancis. Ya, mudah-mudahan nanti ada pelajaran bahasa Prancis, kurang lebih belajar ini. Buat apa sih? Nah, Prancis itu hanya karena informasinya yang kurang, kesannya tidak terkenal. Yang terbersit di resa Prancis apa? Kalau saya bilang Prancis, di otak kamu apa yang lewat? Mbappe. Kalau saya bilang Prancis, di otak kamu apa yang lewat? Kota parfum, very good. Kalau saya bilang Prancis, di otak kamu apa yang lewat? Paris. Paris kok begini? Menara Eiffel. Tour d'Eiffel. Maja, kalau Bapak bilang Prancis, apa yang kamu ingat? Terbersit apa? Bonjour. Kalau kamu yang terbersit apa? Kalau Bapak bilang Prancis, PSD. Masing-masing punya itu bahasa. Dia berasal dari sebuah negara. Tapi ingat, bahasa Prancis itu masih yang umum seperti orang belajar bahasa Indonesia. Nanti ketika datang ke Indonesia-nya beda-beda. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Pak, di Prancis ada nggak apa yang seperti itu? Ada. Tapi ini adalah bahasa secara keseluruhan yang bahasa nasionalnya. Seperti belajar bahasa Indonesia, orang Papua belajar bahasa Indonesia, orang Jawa ya harus ngomong bahasa Indonesia. Tapi mereka sehari-hari pakai bahasa mereka. Dan yang terakhir, Allah yang ciptakan pertama kali itu adalah bahasa, baru benda. Buktinya apa Pak? Kun fayakun itu bahasa. Tapi arti kun fayakun maunya Allah itu baru ada. Diciptakan dulu kun fayakun. Biar ngerti yang disuruh maunya apa. Mau jadi apa? Jadi matahari. Ngertiin dulu kun fayakun. Allah gak usah bilang aku mau bikin matahari, gak usah. Sebut aja kalimat itu. Tapi karena dia nyebut jadi matahari. Kalau kita jauh bisa. Kalau kita bisa simpulkan bagaimana membedakan seseorang itu pertama kali lewat yuk apa? Pertama kali lewat apa? Fisik. Kedua sifat. Kayak dia. Karena yang kita belajar hari ini baru sifat fisik, tentang ciri fisik dan sifat. Tadi ada tuh yang bagus tuh, orangnya murah senyum. Bahasa Prancisnya apa? Dasar dari kata kerjanya surir atau smile. Surir itu tersenyum, surian itu sifat orang yang murah senyum. Katanya sih yang murah senyum itu awet muda karena otaknya selalu tertarik. Jadi orang tuh jangan kayak naik motor baut. Bapak belum pernah ketemu anak muda atau siapapun naik motor itu senyum gitu, pasti tegang. Padahal dia papasan sama saya. Jarang yang lihat yang jarang. Pasti tegang ya jalan. Malu-malu dikilah dong. Baik. Fisik dan sifat. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalian merasa nggak masalah yang kalian sudah buat tadi dari 1, 2, 3, 4 ini sudah dipecahkan oleh kalian sendiri? Bukan oleh saya. Belum. Berarti harus ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ada nggak yang merasa sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Bagaimana membedakan seseorang pertama kali
ketemu. Itu bisa. Berarti kalian sebenarnya yang sudah bisa membedakan. Oke. Di pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam lagi masih materi ini untuk ke unsur-unsur yang lain. Mudah-mudahan bisa sampai ke proyeknya. Seperti kelas sebelumnya bisa bikin proyek. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Satu orang silakan dipimpin berdoa. Yuk. Sikap.